Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan tentang materi berikutnya. Ya, materi kedua dari perkuliahan kita yaitu tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Dalam pembahasannya nanti akan ada dua yang konsep bunga yang kita akan pelajari, yaitu konsep bunga majemuk ya atau compound value dan present value ya, nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Saya akan menjelaskan dulu tentang compound value. Tapi sebelum saya membahas tentang compound value dan present value, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman mahasiswa. Jika saudara diberikan dua pilihan, apakah ingin uang 10.000 hari ini atau 10.000 di masa yang akan datang? Nah, jawabannya tentu memilih 10.000 hari ini, ya, karena lebih cepat diperoleh dan nilainya lebih besar dibanding 10.000 yang akan datang. Tapi kalau pilihannya adalah apakah akan memilih diberi uang 10.000 hari ini atau 12.000 tahun depan dengan tingkat bunga 10% per tahun. Akan pilih yang mana? Nah, secara dalam perspektif nilai waktu dari uang atau time value of money, dari dua pilihan itu yang dipilih adalah 12.000 pada tahun depan dengan tingkat bunga 10%. Kenapa? Karena ketika kita melihat kesetaraan nilai uang berdasarkan pada time value of money, maka nilai 10.000 saat ini adalah sama dengan 11.000 di tahun yang akan datang. Ya, di tahun depan dengan tingkat bunga 10%. Ya. Jadi kalau diberikan pilihan 12.000, ya tentu pilihannya adalah yang 12.000 karena nilainya lebih tinggi dari kesetaraan dengan nilai 10.000 pada saat ini. Nah, itulah sebetulnya yang dimaksud dengan konsep dari nilai waktu dari uang atau time value of money. Baik, kita akan lanjut ke konsep bunga majemuk ya, yang atau dikenal dengan compound value dan present value. Yang dimaksud dengan compound value itu adalah nilai yang kita terima hari ini ya, kemudian kita hitung di beberapa tahun yang akan datang. Gitu. Nilainya setara dengan berapa? Kalau kita terima hari ini, kemudian kita lihat ya, kita lihat dengan tahun-tahun yang akan datang, setara dengan berapa nilainya. Nah, itu sama dengan yang saya ilustrasikan barusan ya. Ketika saudara diberi pilihan 10.000 hari ini atau 12.000 tahun depan, nah dengan tingkat bunga 10%, tentu lebih tinggi nilainya yang 12.000 di tahun depan karena kesetaraannya 10.000 tahun ini 10.000 saat ini adalah sama dengan 11.000 tahun depan dengan tingkat bunga 10%. Jadi nilai majemuk ini adalah sejumlah uang yang merupakan penjumlahan dari uang pada permulaan periode atau periode tertentu di awal ya, atau jumlah modal pokok ya dengan jumlah bunga dengan tingkat bunga tertentu yang akan diperoleh pada periode-periode yang akan datang ya. Nah, formulasinya adalah V sama dengan P ditambah P kali I ya. Atau bisa ditulis P ditambah P kali ini dengan P ya di dalam kurung 1 ditambah I. Ya, ini sama saja. Ya, hanya diurai saja menjadi bentuk seperti ini. Ya, tetapi rumus awalnya adalah nilai compound value, nilai yang akan datang yang kita peroleh adalah nilai P ini pokok ditambah bunga dari nilai tersebut. Ya, P ditambah PI atau kita bisa tuliskan P dalam kurung 1 plus I.
Apa itu P? Nah, ini di sini ada keterangannya. P adalah jumlah uang pada permulaan periode, ya, atau modal pokok. Kemudian I adalah suku bunga tadi, ya, atau interest. Ya, atau bisa juga ini sebagai margin bagi hasil. Ya, sedangkan V ini atau compound value, ya, ini bisa disimbolkan dengan V, ya, atau dengan C, ya, C-nya itu compound value V, CV, ya, bisa juga seperti itu. Ya, ini adalah jumlah akhir dari dana yang pada saat ini dihitung di beberapa tahun yang akan datang, ya, dengan tingkat bunga tertentu. Ya. Nah, secara umum kalau misalnya ya perhitungan compound value itu dilakukan pada beberapa tahun yang akan datang, maka tahun tersebut dinyatakan sebagai N. Ya, sehingga secara umum rumusnya bisa dituliskan sebagai VN sama dengan P dikali 1 plus I, ya, dipangkatkan N. Nah, ini N-nya ini adalah menunjukkan periode tahunnya. Kalau kita mau menghitungnya pada 2 tahun, maka 2 tahun yang akan datang, maka N-nya 2. Kalau hanya 1 tahun yang akan datang, N-nya 1, dan seterusnya begitu. Kalau N-nya, misalnya kita mau hitung di 5 tahun yang akan datang, maka N-nya 5. Ya, ini juga biasa dihitung dalam memprediksi perolehan dana dari sebuah investasi yang sudah dikonversi, yang sudah mempertimbangkan atau memasukkan nilai waktu dari uang. Ya, karena tentu nilai hari ini akan berbeda ya dengan nilai yang akan kita terima di beberapa masa yang akan datang. Sebagai contoh, seseorang menyimpan uang sebesar 10.000 ya di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Ya, saya ulangi, seseorang menyimpan uang sebesar 1.000 di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Nah, maka nilai uang setahun kemudian menjadi V ya sama dengan mesti dimasukkan ke dalam persamaan tadi, P di dalam kurung 1 plus I. Nah, P-nya ini pokok yang akan diterima tadi, yang disimpan, maksudnya yang disimpan 1.000 ditambah 1, ini angkanya 1 tetap, ditambah, nah ini adalah I-nya, 6% bunganya, 6% itu 0,06. Ya, atau 1.000 dikali, nah ini dijumlahkan, yang di dalam kurung 1,06, maka hasilnya adalah 1.060. Jadi apabila diasumsikan ada uang yang disimpan di bank sebesar 1.000 dan tidak diambil, maka pada 1 tahun yang akan datang ini akan berubah ya nilainya menjadi 1.060. Kenapa? Karena ada tingkat bunga 6% tadi. Ya, tetapi tentu ini ada asumsi ya, asumsinya tidak ada biaya-biaya ya. Ini sebagai contoh saja, tidak ada biaya-biaya pajak, biaya admin dan sebagainya. Ini hanya sekedar contoh untuk memudahkan pemahaman. Nah, bagaimana kalau ingin dihitung pada 4 tahun yang akan datang, berapa perolehannya? Nah, ini dimasukkan, tadi ada N-nya ya. Jadi V sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. N-nya ini kita ganti dengan 4 karena ini menunjukkan nilai uang saat ini itu akan dihitung pada 4 tahun yang akan datang setara dengan berapa. Ya, dengan tingkat bunga sama 6% tadi, ya kita substitusikan ya modal awalnya atau nilai awalnya adalah 1.000 ditambah rumusnya sama 1 plus 0,06 jadi 1,0 dipangkatkan 4 ya lalu dikalikan 1.000 ya hasilnya adalah 1.262,46 ya jadi setara dengan nilai tersebut ya dengan asumsi seperti yang tadi sampaikan tidak ada pajak tidak ada admin dan tidak ditambah ya dananya biarkan sebesar 1.000 itu tidak ditambah tidak dikurangi ya maka pada 4 tahun kemudian uang itu akan setara dengan 1.262,46. Baik, kita lanjut ke nilai sekarang atau present value. Nah, present value ini kebalikannya dari compound value. Ya, kalau compound value itu adalah nilai pokok atau nilai awal saat ini yang kemudian dihitung beberapa tahun yang akan datang. Sedangkan present value itu nilai yang akan kita terima di waktu yang akan datang lalu dihitung dengan nilai saat ini. Gitu. Jadi misalnya
ketika seseorang akan mendapatkan dana pada 5 tahun yang akan datang sebesar 1.000. Ya. Nah, 1.000 pada 5 tahun yang akan datang itu setara dengan nilai berapa pada saat ini, pada hari ini. Ya, itu adalah konsep present value. Ya, jadi present value adalah besarnya uang saat ini atas sejumlah uang yang akan diterima pada periode yang akan datang. Ya, adapun rumus untuk menghitung present value adalah PV, ya kalau tadi CV compound value atau V ya. Nah, kalau ini PV adalah present value sama dengan P dibagi 1 plus I pangkat N. Kalau tadi dikali ya, ini dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, pada soal yang sama yang tadi sudah dibahas di konsep compound value, nah kita ambil misalnya untuk contoh yang sama ya. Di pertanyaan ini, berapa besarnya present value dari uang 1.262 yang akan diterima 4 tahun yang akan datang pada hari ini? Berapa nilai present value? Ya, dana sebesar 1.262 yang akan diterima pada 4 tahun yang akan datang dihitung pada saat ini ya. Nah, ini dengan memasukkan ke rumus PV sama dengan P dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, kita substitusikan di sini P-nya dalam soal 1.262 ya dibagi 1 plus 0,06 ya ini 6% ya bunganya sama ya ini dengan bunga 6% ya pada 4 tahun yang akan datang. Nah, saat ini bernilai 1.000 ya. Jadi sama saja ya bolak-balik ya compound value untuk menilai ini kesetaraan di beberapa tahun yang akan datang, sedangkan compound value adalah pada sejumlah yang diterima di masa yang akan datang dikonversi pada hari ini atau disetarakan dengan nilai saat ini. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapakah nilai uang yang akan diterima 1.000 pada 3 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 6% setahun. Ya, jadi kalau tadi 4 tahun, yang ini akan menerima uang 3 tahun yang akan datang itu 1.000. Ya, 1.000 3 tahun yang akan datang itu setara dengan berapa hari ini? Nah, ini juga sama ya dengan rumus present value. 1.000 dibagi dengan 1 plus 0,06 ya bunganya sama ya 6% per tahun per annum atau per tahun ya maka nilainya adalah 889. Jadi 1.000 3 tahun yang akan datang itu setara dengan nilai 889 pada hari ini dengan tingkat bunga 6%. Selanjutnya adalah nilai majemuk ya dari suatu annuity ya suatu nilai yang disetorkan ya pada selama beberapa periode. Nah, suatu annuity ini merupakan deretan pembayaran dengan jumlah uang yang tetap selama tahun-tahun tertentu. Misalnya, dalam aktivitas menabung setiap tahunnya sebesar 1.000 selama 4 tahun ya dengan tingkat bunga majemuk 6%. Nah, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama, yang kedua pada akhir periode kedua dan seterusnya. Maka jumlah nilai annuity atau nilai yang dibayarkan dengan jumlah yang sama setiap tahunnya selama 4 tahun. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus SN ya. SN adalah 1.000, 1.000 ini adalah nilai pokok, ya dikalikan dengan 1, nah ini sama 1 plus 0,06 ya, ini sama dengan pada present value ya nilai 1 ditambah 0,06 dipangkatkan P4 min 1, ini tahunnya N-1, ditambah 1,06 N-2, ditambah 1,06 N-3, dan 1,06 N-4. Nah, N-nya ini tergantung ya, 4-nya N ini tergantung dari berapa yang ditanyakan ya di dalam persoalannya atau masalahnya itu. Nah, kemudian nilai ini kita jumlahkan yang di dalam kurung, ya dijumlahkan baru nanti dikalikan dengan 1.000 ya maka nilainya adalah 4.375. Jadi ini agak berbeda dengan konsep present value dan compound value. Kalau pada konsep present value atau compound value uangnya itu tidak ditambah. Jadi misalnya 4 tahun itu tidak ditambah atau dikurang, tetap 1.000. Nah, untuk nilai annuity, ya nilai majemuk dari annuity, ini nilainya ditambah dengan jumlah yang sama.
secara teratur ya di setiap tahunnya, yaitu dalam hal ini di akhir periode. Sehingga dengan tingkat bunga 6% dalam 4 tahun yang akan datang, nilai tersebut menjadi 4.375. Nah, kemudian ada lagi pembahasan itu adalah intro ya tentang nilai majemuk, suatu compound value, kemudian present value dan nilai annuity. Nah, berikutnya adalah tentang konsep bunga sederhana atau simple interest. Ya, konsep bunga sederhana ini ya ini menunjukkan perhitungan nilai bunga ya, nilai bunga sederhana dari satu nilai yang diinvestasikan ya atau ditabung. Ini bisa digunakan dalam berbagai implementasi, dalam aplikasi ya, dalam berbagai penerapan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dalam contoh saudara akan menjadi lebih paham implementasi atau penerapan dari konsep bunga sederhana atau simple interest ini. Nah, perhitungan konsep bunga sederhana ya adalah merupakan perkalian ya atau kita sebut dengan simple interest ya, tingkat bunga sederhana atau simple interest adalah perkalian dari principal dikalikan dengan interest rate dikalikan dengan time-nya, dengan waktunya. Ya, atau kita bisa rumuskan dengan notasi seperti ini. SI pakai huruf besar sama dengan P pakai huruf besar P-nya kali R kali T. Nah, SI ini adalah singkatan dari simple interest atau tingkat bunga sederhana, P-nya adalah pokok atau principal, ya, R-nya ini adalah tingkat bunga atau interest-nya, T ini adalah waktu, ya, T-nya ini adalah waktu. Nah, biasanya interest-nya itu dalam satuan PA ya. PA itu artinya per annum atau per tahun. Ya, jadi bukan bunga per bulan, tapi dalam secara umum ya dalam soal-soal itu dinyatakan sebagai per annum ya, R-nya atau interest rate-nya. Begitu juga dengan waktu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Ya, kalau di dalam soal diketahui misalnya 6 bulan, maka itu artinya 1/2 atau setengah tahun. Kalau misalnya diketahuinya adalah 3 bulan, maka 3 T-nya itu menjadi 3/12 ya. 3/2 demikian seterusnya ya. Jadi satuannya adalah tahun. Nah, kemudian kita langsung ke perhitungannya ya, contohnya. Ya, contoh perhitungannya. Tapi ini sebelum ada yang ketinggalan, sebelum ke contoh perhitungan, pada rumus SI sama dengan P kali R kali T, ini bisa dimodifikasi ya ketika kita mencari variabel yang lain. Ya, misalnya ketika mencari variabel P, maka rumusnya adalah SI dibagi RT. Ketika mencari R, maka rumusnya adalah SI dibagi P kali T. Ketika mencari T, maka cara mencarinya adalah SI dibagi P kali R. Nah, rumus-rumus ini tentu semuanya dari persamaan ini ya. Kita bisa rubah sedikit tergantung dari apa yang akan kita hitung ya. Seperti ini nanti yang digunakan rumusnya. Baik, kita langsung ke contoh ya. Contoh soalnya. Ada perhitungan bunga tepat dan ada perhitungan bunga biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan bunga tepat atau exact interest method ya? Nah, ini adalah ketika jumlah harinya T-nya ya, jumlah waktunya atau T-nya itu dibagi dengan 365 hari. Ya, sedangkan bunga biasa atau ordinary interest method ya, menghitung T-nya adalah dengan membagi dengan 360 hari. Jadi ada bunga tepat, ada bunga biasa. Bunga tepat ketika pembaginya dibagi dengan 365 hari ya. Kemudian bunga biasa dibagi, ini sebagai penyebut berarti ya, dibaginya dengan 360 hari. Nah, ini ada contohnya.
Ya, dalam contoh pertama ini, hitunglah bunga tepat dan bunga biasa dari sebuah pinjaman 20 juta selama 60 hari dengan tingkat bunga 8%. Nah, berdasarkan pada pertanyaan ini, pernyataan ini ya, kita bisa identifikasi untuk P itu adalah 20 juta ya, P-nya adalah pokoknya, bunganya 8% dan waktunya adalah 60 hari. Nah, menghitung simple interest ini rumusnya P kali R kali T, tetapi untuk bunga tepat, nah bunga tepat ini harinya yang digunakan adalah 365 hari dalam setahun, sedangkan bunga biasa 360 hari dalam setahun. Ya, jadi ketika kita memasukkan pada rumus SI sama dengan P kali R kali T, maka P-nya ini sama dalam soal 20 juta, kemudian R-nya atau interest-nya adalah 8%, lalu ini T-nya karena di sini diketahuinya 60 hari, 60 hari itu karena satuannya tahun harus dibagi ya dengan jumlah hari dalam satu tahun. Jadi 60 dibagi dengan 365 kalau dia perhitungannya menggunakan bunga tepat ya, sehingga simple interest-nya menjadi 263 ya, 263.013,7. Ya, sedangkan ketika menggunakan perhitungan bunga biasa, maka untuk waktunya itu dibagi 360 hari ya. Sehingga jumlahnya ada selisih ya, lebih besar mana? Lebih besar bunga biasa ya, bunga biasa yaitu 266.666,67. Baik, kita lihat contoh kedua penerapannya. Ya, Pak Amir menabung di Bank ABC sebesar 1 juta selama 3 bulan dengan bunga 12%. PA ya, P titik A ini adalah singkatan dari per annum. Pertanyaannya, hitunglah bunga tabungan yang ia peroleh. Ya, nah di sini kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Ya, diketahui P-nya 1 juta ini sebagai pokok yang ditabung. Kemudian R atau interestnya 12% per tahun. Waktunya adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, 3 bulan ini berarti akan mengurangi tingkat bunga ya. Kalau 12% per annum, maka dalam 3 bulan ini berapa? Ya, nah, jadi T-nya ini harus dirubah ya, bukan 3 tapi nanti kita lihat dalam 1 tahun. Ya, dalam rumus ini SI sama dengan P kali R kali T. Nah, bulan P-nya ini adalah 3/12 karena satuannya adalah dalam tahun ya, bukan dalam bulan, bukan dalam hari. Jadi dalam 1 tahun menjadi 3/12. Ya, kita masukkan P-nya 1 juta kali bunganya 12% kali waktunya menjadi 3/12 ya, atau ini 30.000. Lalu berapa besar pokok dan bunganya? Pertanyaannya kan, berapa? Hitunglah bunga tabungan ya yang ia peroleh. Nah, bunga tabungannya ini ya, 30.000. Lalu pokok ditambah, kalau pokok ditambah bunganya menjadi berapa? Nah, tinggal jumlahkan aja ya. 1 juta ditambah 30.000, jadi 1.030.000. Kalau ditanyakan berapa yang harus dibayar pokok plus bunganya ya, bisa dengan cara sederhana 1 juta ditambah 30.000 atau bisa juga menggunakan rumus ini. S sama dengan P kali dalam kurung 1 plus R kali T. Ya, 1.000 ya dikalikan. Nah, ini adalah simple interest-nya sebetulnya ya. 1 ditambah 0,12. Ya, bunganya ini 12% dikali 3/12 ya, hasilnya adalah 1.030.000. Baik, ini contoh berikutnya, contoh ketiga. Hitunglah bunga yang dibayarkan sebuah obligasi yang memiliki nilai nominal 100 juta dan berbunga 15% per annum. Ya, ini per tahun bunganya. Jika pembayaran dilakukan selama 6 bulan. Nah, ini juga sama ya, tidak sampai setahun, hanya 6 bulan. Berarti satuan waktunya itu menjadi 6/12. Ya, baik, kita tuliskan apa yang diketahuinya dulu. Ya, diketahuinya adalah P ya, pokoknya ini 100 juta dengan tingkat bunga R 15% dan T-nya ini 6/12 ya. 6/12 ini dalam rumusnya nanti harus dibagi ke 12 ya, 6/12 karena
kesatuannya adalah 1 tahun. Jadi rumusnya adalah SI sama dengan P kali R kali T. P-nya adalah 1 juta kali 15% R-nya, dan ini waktunya 6/12 ya, sehingga jumlah simple interest bunga sederhana dari deposito 100 juta rupiah dalam waktu 6 bulan itu 7.500.000. Ya, ini tingkat bunga sederhananya atau simple interest. Kemudian di contoh keempat, sepasang pengantin baru mengambil KPR sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 15% per annum per tahun. Angsuran per bulannya adalah 2 juta. Untuk angsuran pertama yang mereka bayarkan, berapakah besarnya pembayaran pokok dan bunganya? Ya, jadi membayar di bulan pertama, membayar angsuran di bulan pertama itu 2 juta. Nah, dari 2 juta ini saudara diminta merinci berapa pokoknya dan berapa bunga yang dibayarkannya. Dari 2 juta angsuran pertama tersebut ya, dengan data-data seperti yang tadi dinyatakan di dalam soal, di mana P-nya adalah 100 juta, pokok rumah KPR yang diambil harganya 100 juta, angsurannya 2 juta per bulan, ya dengan tingkat bunga 15%, ya T-nya itu 1 bulan. Kenapa? Karena ini yang ditanyakan adalah angsuran pertama, ya. Jadi untuk 1 bulan pertama, ya dengan rumus yang sama simple interest kita hitung P kali R kali T, kita masukkan. Berapa simple interest-nya? Nah, simple interest-nya adalah dari perhitungan ini ya 100 juta dikali 15% dikali 1/12 ya. Nah, tingkat bunganya adalah 1.250.000. Jadi pembayaran angsuran 2 juta itu adalah terdiri dari pokoknya 750.000 ya, dari mana? 2 juta dikurangi bunganya, dan bunganya sendiri adalah 1.250.000. Jadi lebih besar bunganya daripada pokok yang diangsur ya. Ya, itu ada beberapa contoh soal ya, demikian ya yang sudah saya sampaikan. Ada 4 contoh soal, dan setelah pemaparan tentang nilai waktu dari uang ini beserta beberapa contoh soal, saudara diminta untuk mencoba ya menghitung, menyelesaikan beberapa latihan soal. Ini ada banyak, ada 13 contoh soal. Saudara boleh mencobanya ya, nanti kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Ya, selamat mencoba ya. Kita akan membahasnya. Jangan khawatir salah ya, tidak apa-apa salah, tidak usah dikumpulkan ya, dikerjakan saja. Nanti kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Tapi Ibu minta semuanya sudah mengerjakan ya, sudah mencoba ya, jangan sama sekali tidak mencoba. Kalau tidak mencoba maka tidak akan tahu di mana letak kesalahannya ya. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa difahami dan saudara bisa mengerjakannya dengan benar. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.